Yeah, all right, beloved student. Welcome to our lesson religion with Teacher Karno. Our lesson is theme Aku bersyukur akan turunnya hujan. Jadi tema pembelajaran kita hari ini yaitu Aku bersyukur akan turunnya hujan from chapter 2 dari pelajaran yang kedua. Nah, my beloved student, di pelajaran yang kedua ini kita akan lebih banyak membahas ayat-ayat Alkitab yang akan mendukung tema kita yaitu Aku bersyukur akan turunnya hujan. So I hopefully you are good condition and stay healthy. But before to start our lesson, so let's pray together. Teacher Carlo leading pray, please position pray. Let's pray together. Dear God, thank you for your goodness and your mercy today. Now we want to start our lesson religion. Please help us to understand that will be given our teacher. So thank you God, we pray. Amen. Ya, tujuan pembelajaran kita anak-anak ada beberapa poin. Yang pertama, mempercayai kehadiran Allah dalam turunnya musim hujan. Jadi, lewat hujan kita percaya bahwa Allah turun hadir. Yang kedua, supaya kita memiliki sikap bersyukur atas turunnya musim hujan. Jadi kita nggak bersungut-sungut ya, tapi bersyukur ketika hujan turun. Yang ketiga, memahami cara dalam mengucap syukur atas turunnya hujan. Jadi kita tahu cara memahami atas turunnya hujan ke bumi ya. Yang terakhir yaitu menunjukkan sikap mengucap syukur atas turunnya hujan. Jadi kita bisa atau mampu menunjukkan sikap rasa syukur kita atas turunnya hujan. Oke? Okay? Ya, anak-anak coba kita perhatikan slide berikut ini. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang aku bersyukur atas turunnya hujan. Nah, di slide ini ada pendapat berkata seperti ini. Nunggu hujan reda, kita harus ngapain? Apakah kita malas-malasan, makan-makan, tidur-tiduran ya? Karena hujan turun. Nah, anak-anak biasanya kalau hujan turun, apa yang kamu lakukan? Ya, seperti itu. Apakah ketika hujan turun, kamu nunggunya sampai berhenti, terus atau kamu malah tidur-tiduran, atau kamu malah makan-makan yang enak gitu ya. Nah, itu adalah pengalamanmu ketika hujan turun. Nanti kita akan belajar tentang itu dan akan menceritakannya masing-masing ya. Di slide berikutnya ada juga pendapat dari fotokata-kata.com. Dikatakan di sana hujan deras anaknya tidur ya. Jadi kalau menurut di slide ini katanya kalau hujan deras itu enaknya tidur. Benar sih ya, kadang-kadang teacher juga kalau lagi hujan deras enaknya tidur, adem gitu, nyaman gitu ya, sejuk. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah anak-anak pasti punya pengalaman masing-masing ketika hujan turun. Apa yang kamu lakukan ketika hujan turun? Nah, di sini anak-anak akan menuliskan cerita kamu pada kolom ini. Nah, di buku pembelajaran kita ada, coba kamu lihat di buku pelajaranmu atau di buku paketmu, tuliskan di sana ceritamu, oke? Jadi tuliskan ceritamu ketika hujan turun. Apa yang kamu alami ya ketika hujan turun. Nah, ceritakan di sana apakah kamu ketika hujan turun, misalnya kamu jadi malas-malasan, tidur-tiduran seperti slide sebelumnya ya, atau ditunggu hujannya sampai reda, misalnya ketika hujan turun kita nggak mau beribadah gitu kan, karena alasan hujan gitu. Jadi serasa hujannya yang disalahkan ya. Nah, jadi tuliskan ceritamu di sana dengan sebaik mungkin. Teacher percaya kamu bisa melakukannya. Oke, okay? Teacher tunggu untuk penugasan yang pertama ini, yaitu tuliskanlah ceritamu pada kolom yang ada di buku pelajaran kita. Sekarang anak-anak, mari kita mengamati. Nah, di sini ada pembelajaran yang mengajak kita mengamati beberapa cuaca ya. Misalnya kalau di Medan itu ada hujan ringan, di Samarinda ada cerah berawan, di Manado ada hujan sedang, di Jayapura ada hujan sedang juga, di Yogyakarta ada cerah berawan, dan di Jakarta ada hujan ringan. Nah, cuaca di Indonesia ini
Ya seperti ini kalau hujan datangnya ada hujan ringan, ada cerah berawan, ada hujan sedang. Bahkan ada hujan sangat lebat sekali ya sampai kita pun nggak bisa melakukan apa-apa, yang itulah yang mengakibatkan kadang banjir karena volume dari air hujan itu besar. Nah, itu biasanya akan bisa mengakibatkan banjir, tapi apabila di saluran pembuangan atau selokan atau sungai banyak sampah, itu akan mengakibatkan banjir. Tapi kalau apabila misalnya sungainya bersih, selokannya bersih dari sampah-sampah, sederas apapun hujannya itu tidak akan mengakibatkan banjir ya, anak-anak. Nah, sekarang di sini kita diajak untuk menggambar. Jadi tugasmu yang kedua yaitu menggambar. Oke. Tuliskan nama kotamu pertama. Ya, tentunya kita semua ada di kota Batam, ya. Nah, cuacanya cerah. Kemudian gambar. Bagaimana sih cuaca cerah itu? Nah, kemudian di slide di kotak sebelah kanan perhatikan nama kotaku masih sama, kota Batam tentunya. Atau kalau ada memang di Tanjung Pinang atau di luar kota boleh ditulis. Kemudian cuaca hujan lebat. Nah, gambar bagaimana cuaca hujan lebat. Kemudian di kotak paling bawah itu nama kotaku, kamu tulis seperti biasa kotanya di mana kamu sedang berada. Kemudian cuaca hari ini apa ya, gambar. Kemudian nama kotaku sama, terus kemudian tulis cuaca hari kemarin. Jadi cuaca hari ini kamu gambar, cuaca hari kemarin kamu gambar ya. Contohnya seperti ini untuk cuaca cerah, teacher buat ya. Kalau cerah berarti gambar matahari saja. And then selanjutnya kalau misalnya hujan lebat ya kamu gambar bentuk awan terus ada titik-titik hujan. Nah, selanjutnya terserah kamu untuk di hari ini dan hari kemarin cuacanya seperti apa, itu bisa kamu tulis seperti di pelajaran sebelumnya, yaitu mengamati cuaca di setiap kota-kota. Apakah sedang berawan atau hujan sedang atau hujan ringan ya. Ya, anak-anak. Jadi setelah kita tadi menceritakan pengalaman kita sehari-hari tentang baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan bila hujan turun, nah melalui pembelajaran ini kita diingatkan untuk selalu bersyukur dalam berbagai keadaan. Maksudnya berbagai keadaan ini adalah saat hujan maupun tidak hujan. Jadi kita anak-anak melalui pembelajaran ini disadarkan supaya kita tidak menjadikan hujan itu penghalang untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari, tetapi justru mensyukurinya. Contohnya, misalnya ketika hujan turun, kita malah nggak pergi sekolah, kita nggak pergi beribadah, alasannya karena hujan. Nah, itu tidak boleh. Jadi melalui pembelajaran ini, mau itu hujan, mau itu tidak hujan, pasti kita adalah manusia paling mulia yang memiliki akal budi dan pikiran. Kita pasti tahu caranya. Misalnya ketika hujan turun, ya kita menggunakan mantel hujan. Jadi jangan menggunakan atau menjadikan hujan itu penghalang untuk kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Oke, anak-anak? Jadi teacher berharap melalui pembelajaran ini anak-anak dapat menyadari bahwa Allah hadir melalui turunnya hujan ke bumi. Ya, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita di pertemuan yang pertama dengan tema pembelajaran kita, yaitu pelajaran yang kedua tadi, aku bersyukur akan turunnya hujan. Jadi lewat pembelajaran ini kita tahu bahwa hujan itu bukanlah penghalang untuk melakukan kegiatan kita, tapi dengan turunnya hujan kita sadar bahwa Allah hadir di dalam hujan turun ke bumi ya. Jadi kita harus jadikan hujan itu rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa Allah hadir melalui hujan. Nah, anak-anak, sampai di sini sekali lagi pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan dan selalu sayang orang tua. Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai ketemu minggu depan di pelajaran yang sama, tentunya di pertemuan yang kedua. Bye-bye.